warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Video kali ini kita akan ulas satu game kawan dari PON Aceh Sumut yang sudah memainkan kelas catur standar perorangan dan sedang berlangsung kawan babak keempat saat admin sedang rekaman. Sekali lagi admin ucapkan buat kawan-kawan yang tadi sudah WA admin ngasih link ini untuk bisa kita ulas bersama kawan. Kalau tidak salah akunnya Acil Kalimantan sering sekali dia ngasih info admin kawan. Kalau ada event-event turnamen yang admin kelewatan atau bahkan admin juga tidak tahu linknya, dia sering ngasih link pada admin lewat WA kawan. Sekali lagi terima kasih buat akun Acil Kalimantan. Cuma yang menjadi masalah kawan, nah info dari cabang olahraga catur ini terbatas. Kalau di Lices kawan hanya ada 4 papan saja, coba lihat. Sedang berlangsung babak keempat kawan. Dan juga dari chess resultnya ini juga cukup aneh kawan. Nah untuk kategori standar perorangan putra di sini, kemarin di papan permainannya kawan untuk babak kedua kalau tidak salah di sini ada nama Megaranto kawan. Coba lihat ada nama Megaranto. Cuma di chess resultnya nama Megaranto tidak ada. Nah sementara sampai babak ketiga ini kawan ada National Master MKV Maulana memimpin sementara dengan perolehan 3 poin. Diikuti kandidat Master Muhammad Kamal Shah dan diikuti oleh International Master Halai Taufik. Nah Halai Taufik kemarin sempat mengalahkan Novendra Priasmoro pada babak kedua. Nah game inilah yang akan kita otak-atik kawan. Jadi tidak semua game tercover di Lices kawan, hanya ada 4 papan. Yaitu gabungan dari putra dan putri kawan. Sedangkan untuk kategori putri, sementara di sini ada Devina Hafresa Safira yang memperkuat DIY, diikuti Lasama Ivana yang memperkuat Papua dan Umi Fisabilillah kawan sampai babak ketiga ini. Sedangkan Iren di posisi keempat yang merupakan unggulan kedua kawan, diikuti pemain-pemain yang lain. Entah apakah chess result yang saya dapat di Google ini salah atau gimana kawan. Mungkin kawan-kawan mempunyai info yang valid, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Mungkin ada linknya juga, biar admin ini juga tahu persis infonya seperti apa dan data-datanya seperti apa. Oke kawan, seperti yang saya janjikan tadi, kita akan ulas permainannya Novendra Priasmoro menghadapi Taufik Halai pada babak kedua. Nah, Priasmoro memperkuat DKI ya. Kalau International Master Taufik Halai ini memperkuat tim mana kawan? Mungkin kalian tahu. Kalau tadi di keterangan di chess resultnya memperkuat tim Papek. Apa Papek itu? Papua Pegunungan kah? Admin juga kurang tahu kawan. Tapi kita fokus saja pada gamenya. Cukup bagus ide dari permainan International Master Taufik kali ini kawan. Bisa jadi bahan referensi kalian belajar. Oke langsung saja. Grandmaster Novendra Priasmoro pegang hitam dengan Elo 2478. Elo resmi kawan saat ini. Dan International Master Taufik Halai dengan Elo 2312. International Master Taufik mengawali dengan pembukaan Inggris pion C4. Kuda F6. Nah berlanjut dengan kuda C3, pembukaan Inggris dengan permainan Anglo di sini kawan. Kemudian pion E6. Seperti agen court defense cuma didahului oleh kuda F6, kita masuk ke permainan English opening variasi hedgehog atau variasi landa. Nah, di sini kawan dengan bermain dengan pion E6 tentu untuk dukungan pion pusat D5 nanti. Nah, International Taufik memilih dengan langkah pion E4. Pilihan utama di sini kawan untuk memperkuat senternya petak D5. Tetap jawaban hitam paling populer adalah pion D5 dan itu juga dimainkan oleh Novendra Priasmoro. Kebanyakan kawan di sini pion ini didorong maju. Dorong maju atau dengan pertukaran pion C pukul pion D5. Di game ini memilih dengan langkah pion C pukul pion D5. Tapi kalau kalian ingin memilih variasi pion maju, kebanyakan akan jadi seperti ini. Cukup menarik. Nah, hitam akan dorong pionnya juga maju ke petak D4. Game seperti ini juga pernah dimainkan oleh Magnus kawan. Jadi bukan hanya dimainkan oleh Grandmaster 2600-an, Grandmaster 2700, 2800, macam Magnus Carlsen juga bermain seperti ini. Putih akan ambil kuda F6, tentu hitam juga ambil. Nah putih paling banyak mengambil langsung pion C kawan. Bisa juga kalian lanjutkan dengan pion F pukul pion G7. Nah paling banyak pion B ambil balik pion C3. Menteri ambil pion F6 dan putih bisa melanjutkan pengembangan kuda F3.
hitam akan dorong pion E5-nya untuk membuka akses gajah terang berkembang untuk mendapatkan ruang juga di center. Nah, putih melanjutkan pengembangan gajah terangnya untuk kontrol peta E4-nya agar pion ini tidak ganggu kudanya. Kemudian setelah gajah D6, ataupun juga kalian memilih dengan langkah kuda A6, ini banyak juga yang mengambil kawan, atau bahkan dengan G4 bisa kalian ambil juga. Nah, mungkin gajah D6 saja untuk mempercepat rokade, putih rokade, hitam rokade. Oke, sampai di sini saja ya jalur untuk permainan pion E5. Setelah pion D5, nah game aslinya memilih dengan langkah pion C pukul pion D5. Pion E ambil balik pion D5, baru pion E5. Kuda ke E4 kawan menantang pertukaran, ditolak dengan pengembangan kuda F3. Ada juga kawan yang langsung menerima, berharap mendapatkan satu pion. Ambil, nah menteri keluar, skak, blokade, mendapatkan pion kawan. Nanti akan ditantang oleh hitam pertukaran menteri, diterima ambil balik oleh kuda, gajah D3 untuk kontrol peta C2 ini. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya kawan. Jadi tadi setelah kuda lompat ke E4 ini, Taufik memilih dengan langkah kuda F3. Gajah F5 perkuat posisi kuda kawan. Nah, di sini ada pion D3, kuda pukul kuda C3, ambil balik, diikuti pion C5, lanjut Novrenda, ditantang dengan pion D4 dan kebanyakan pion C4. Levon Aronian menghadapi Magnus Carlsen di tahun 2018, dorong pion kawan. Untuk kontrol peta D3, mencegah pengembangan, mendapatkan ruang. Tapi di sini Novrendra melanjutkan pengembangan kuda C6, memberikan kesempatan gajah D3, pertukaran gajah peta D3 ambil balik oleh menteri. Nah, kebanyakan hitam mendahului pertukaran pion C pukul pion D4 di sini, atau gajah E7 segera rokade. Gajah E7 pilihan Novrendra, dan putih ada yang mendahului pertukaran pion D pukul pion C5, ada juga yang rokade. Tapi Taufik memilih dengan langkah benteng B1, dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di langkah ke-12 putih. Novrendra angkat menterinya ke D7, jaga pionnya, putih rokade, dan Novrendra baru sekarang dorong pion C4. Menteri mundur ke E2 kawan, Novrendra rokade, dan di sini kuda E1. Mempersiapkan pion F-nya sudah sangat jelas kawan. Dan juga untuk kontrol ruang-ruang terang ini, menteri juga siap keluar nanti ke sisi raja langsung setelah pion-pionnya didorong. Novrendra juga mempersiapkan serangan sisi menteri langsung dengan pion B5. Langkah cakep. Pion F4 dan Novrendra bisa langsung dorong pion kawan. Mungkin pion F5 juga akan didorong. Nanti diikuti dengan benteng dikeluarkan ke sisi menteri semua untuk mengawal pion-pion. Karena sudah sangat jelas di sini putih mempersiapkan serangan di sisi raja, sebaliknya hitam coba serang di sisi menteri sekalian. Itu rencana dari Stockfish, bukan admin. Admin hanya menunjukkan saja ide-ide dari Stockfish, putih sisi raja, hitam sisi menteri. Karena di peta pusat stuck. Coba lihat, tertutup. Jadi ide dari Taufik sangat bagus nanti dengan pion-pionnya sisi raja. Begitu juga dengan Novrendra kawan. Kita lihat siapa yang lebih cepat. Novrendra geser benteng F ke E8. Langsung ke peta B8 yang kuat kawan. Nah, putih dorong pion F5. Kalian dorong pion B4. Mungkin putih dengan menteri G4 disusul dengan gajah H6 kawan. Nah, raja bisa digeser ke peta H8. Dan putih bisa melanjutkan membuka permainan di sisi menteri dengan pion C pukul pion B4, ambil balik oleh kuda. Dan diikuti kuda keluar kawan oleh putih. Kembali lagi ke permainan aslinya setelah pion F4 didorong oleh putih, Novrendra geser benteng F ke E8 saja. Nah, tentu saja pion F5 kawan. Setelah pion F5, Novrendra tidak dorong pion di sisi menteri, tapi Novrendra cenderung bertahan dengan gajah F8. Ini opsi kedua. Memang kawan ada ancaman menteri G4, gajah H6. Menteri di area terang juga bisa mendukung pion E6-nya. Posisi putih cukup menjanjikan kawan. Nah, di sini menteri H5. Cukup ke peta G4 yang terkuat. Peta H5.
Kemudian ada pion A5, masih pion B4 merupakan pilihan terkuatnya, tapi Novendra mungkin butuh dukungan kawan untuk meloloskan pionnya bisa menjadi pion bebas. Pion B4 baru akan dimainkan di langkah berikutnya. Dan Taufik aktifkan kudanya kembali ke F3, menyusul menterinya ancaman skakmat kawan. Untuk dukungan juga bagi pion E6-nya nanti ke depan, bisa jadi pion B4, pion F6, langkah terkuat, langkah engine. Apakah ada masalah dengan kuda G5 ancaman skakmat? Ada pion H6. Sudah tidak ada ancaman skakmat, masalahnya di sini kawan. Pion E6 bisa dilanjutkan oleh putih, pion F pukul pion E6, pion ambil balik, benteng ambil balik langkah kuatnya. Kalau menteri bergerak ke peta E7 saja kawan, anggap contoh seperti itu ya. Menteri yang akan ke peta F7 skak. Setelah raja bergeser kawan, di sini kalian bergerak menteri ke peta G6, bisa berbahaya, bisa ancaman skakmat. Pion ambil kuda, berikutnya gajah ambil. Kalian mau bergerak kemana? Bergeser menjauhkah? Ya, benteng diangkat. Bahaya sekali ya. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Setelah pion B4 dengan kuda juga boleh bagus, tapi langkah terkuat dengan pion F6 dari Taufik. Tentu pion G6, menteri mundur ke H4, kemudian di sini kawan pion H5 tidak memberikan akses bagi gajah bermain dengan menteri, langsung diputus koneksinya kawan, dan juga ingin menantang pertukaran menteri di sini. Cegah dengan pion H3, langkah cakep dari Taufik. Novendra membuka permainan di sisi menteri dengan pion B pukul pion C3. Gajah E3 langkah bagus, perkuat posisi pionnya kawan, peta D4 dari potensi yang bisa disikat oleh kuda di sini. Nah, di sini ada benteng AB8 tantang Novendra. Stockfish menyukai benteng digeser langsung ke lajur E, tapi Taufik memilih geser saja peta C1, benteng BC1. Nah, di sini langkah terkuatnya menteri ke peta F5 kawan. Tapi Novendra angkat bentengnya langsung ke B2, menusuk ke baris kedua. Yang terkuat dengan menteri ke peta F5 terlebih dahulu, mungkin benteng ini akan digeser ke lajur E kawan, baru benteng B2 bisa kalian tusukkan ke baris kedua. Putih mungkin akan dorong pion G4-nya. Nah, menteri mencoba ancaman skakmat, bisa dihadang dengan benteng. Menteri ke peta E4, inilah jalur dari engine kawan ya, admin hanya menunjukkan saja. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Novendra memilih bentengnya langsung menusuk ke baris kedua sekarang. Dimanfaatkan betul oleh Taufik dengan dorong pion G4. Sekarang benteng ke E2. Taufik korban gajah kawan, melangkah pion G pukul pion H5. Pion G5, ancam menteri. Kalau gajah ini sampai diambil, maka tentu pion pukul pion G6, ancaman skakmat satu langkah kawan. Kalian ambil balik. Nah, di sini ada kuda G5. Siap mendukung pion ancaman skakmat. Apakah benteng 8 ini kawan sikat pion di sini menurut engine? Atau gajah H6 sementara waktu? Nanti disusul apa? Entah. Menteri juga tidak bisa bergerak lagi kawan ke sini. Semua tercover oleh putih. Itulah jika pengorbanan gajah ini diambil oleh benteng. Tadi memilih pion G5. Menteri ambil pion G5 skak. Raja ke H7 kawan. Nah, di sini menteri mundur ke G3. Berikan tempat bagi kuda bermain, tetap menawarkan gajah. Langkah terbaiknya raja mundur, menghindari serangan dari kuda. Memilih benteng ambil gajah E3, tentu kuda G5 skak. Selepas raja mundur, baru menteri ambil benteng E3. Lanjut Taufik. Novendra melanjutkan dengan langkah kuda D8 untuk memberikan dukungan di area pertahanan kawan. Sudah terlambat. Di sini kawan, benteng ambil pion C3. Langsung diangkat, mendapatkan materi juga kembali agar juga pion ini tidak menjadi masalah di kemudian hari. Langkah terkuat di sini bagi putih kawan. Kemudian ada gajah 6 pin kuda. Raja bergeser ke H1. Langkah bagus, berikan tempat bagi benteng digeser ke lajur G. Novendra juga begitu, benteng G8, benteng G1, menteri F5 menambah tekan pada kuda G5 ini. Masih ada pion H4. Novendra membuat langkah menunggu dengan pion A4. Menteri F3 merasa unggul kawan, merasa unggul kualitas perwira, langsung menantang pertukaran menteri.
ditolak mundur ke petak D7. Nah, setelah menteri ke petak F4 ini, Novendra menyerah. Kenapa menyerah, kawan? Ya, posisinya sulit, kawan. Ide dari putih berikutnya adalah double benteng di lajur kini. Nah, kuda bisa ambil pion skak, benteng pukul benteng meluncur, dan menteri juga bisa mendapatkan gajah. Memang masih ada kuda, kawan, yang bisa backup gajah, tapi baris belakang yang menjadi masalah. Oke, akan sedikit saya tunjukkan ya, kira-kira di sini kalau Stockfish menyukai menteri ke petak J8, bisa dengan langkah benteng kawan digeser, ini kuat juga, atau bermain dengan pion E6 untuk meloloskan pion di lajur F. Tapi yang terkuat langsung saja ya, double benteng di double. Nah, kalau kalian dorong pion di petak J3 di sini, nah sekarang kuda ini bisa dikorbankan atau menantang pertukaran bentengnya. Benteng pukul benteng atau menteri ya. Silakan kalian mau ambil di sini, silakan. Boleh juga, tapi tentu ada ancaman yang lain, benteng pukul benteng, kawan. Terserah kalian melangkah seperti apa. Atau tak perlu dorong pion, kawan. Mungkin kalian sikat saja kuda ini. Ya, ambil balik menggunakan pion yang terkuat. Dengan pion-pion ini, kalian bisa mendesak posisi raja, kawan. Dengan dukungan menteri, kedua benteng dari belakang sudah tidak mungkin lagi dihadang oleh hitam. Oke, tak perlu saya lanjutkan lagi ya. Setelah menteri tadi ke petak F4 ini, kawan. Cukup ruwet garisnya. Langsung Novendra menyerah di langkah ke-36. Oke, itulah kawan salah satu game di PON Sumut Aceh untuk kategori atau kelas catur standar perorangan antara Grandmaster Novendra Pidasmoro yang kalah oleh International Master Taufik Halay di babak kedua. Oke, semoga permainan dari kedua pemain dengan ide-ide permainan dari International Master Taufik tadi cukup brilian, kawan, dengan dorong pion. Cuma Novendra sedikit telat tadi untuk mendorong pion-pionnya di sisi menteri. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.